kehidupan ini tidak tentang benar, salah, tidak tentang pencapaian satu hal dan lain-lain, tapi tentang bagaimana sebuah perjalanan ini mengantarkan kita menuju kesadaran, Mas Hendra. Ketika saya udah benar-benar lupa itu, bahagia itu sebelum puasa, eh, apa namanya, aset saya terjual gitu. Padahal aset saya itu udah ditawarkan sekitar 4-5 tahun yang lalu, udah diiklanin Ya kemana-mana. Allah. Harga Harganya asetnya. Nah, eh, 5,5 M. oh 5,5 M ya Allah. Sudah ditawarkan selama 4 tahun Empat ya Bu? sampai lima tahun. Sampai 5 tahun ya Allah. Share dong ke kita pengalamannya. Kenapa ikut Abundant Revolution dan setelah kelas gimana sih gambarannya, Mbak? Monggo, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teh Febi, Mas Hendra, dan Ibu Fiona, Ibu Siti, Ibu Rizky, Bu Aditya, dan mungkin eh, yang dengar ya. Jadi, eh, ya, Masya Allah ya, saya tadi dengar Mbak Fiona, Masya Allah, saya sangat terharu dan luar biasa manifestasinya, Alhamdulillah. eh kalau saya ya Mbak Fiona ya kemarin tuh itu baru dua dua channelnya TVB. Saya nggak tahu tuh kenapa, karena kan sering nonton yang tasawuf tasawuf kan, dan akhirnya YouTube saya digiring dapatlah ngaji Roso. Awalnya dapat langsung TVB, itu saya langsung dengar satu kontennya. Ih, seru banget ini. Saya langsung kayak ada rasa, ih, udah masuk kan, langsung udah cari lagi, saya buka, saya nonton lagi satu kali. Setelah itu saya langsung daftar Abundance Revolution. Kemudian saya ganti jadi private karena pengen langsung ngobrol dengan Teh Febi. Pokoknya cuma dua kontennya Teh Febi saya nonton, saya udah jatuh cinta. Udah Masya Allah, harus belajar nih. Nah, kalau pribadi ya, semua orang kan punya masalah masing-masing yang berbeda-beda ya. Jadi teman-temannya di Abundance Revolution ini juga memiliki masalah yang kompleks, yang beda-beda. Nah, kalau kalau saya pribadi, saya kan juga saya seorang karyawan swasta yang bekerja dari jam setengah 9 sampai setengah setengah 6 sebenarnya. Jadi cukup lama. Kemudian saya punya tiga anak laki-laki semua yang super. Kemudian dia masih kecil-kecil semua. Yang paling kecil itu baru 4 tahun. Kemudian yang kedua 5 tahun. Yang satu itu 12 tahun. Jadi saya juga LDR dengan suami. 1 bulan baru cuti. Jadi hanya saya yang ada di rumah. Nah, yang ini eh, karena capek ya. Jadi kita seorang ibu, kata orang ya, wanita itu sekalem-kalem bagaimanapun ketika sudah punya anak dia pasti jadi singa, ya kan? Nah, saya tuh yang menjadi problem saya itu, saya pengen banget, kok saya sudah belajar agama tapi masih suka marah sama anak. Saya udah berusaha cari, belajarlah gimana caranya mengembangkan diri supaya menjadi ibu yang baik. Pokoknya saya ingin saya tidak memarah sama anakku. Nah, ini sebenarnya menjadi problem saya setiap hari. Kok itu terjadi terus setiap hari, every day, malam marah, pagi marah, itu kan membuat penyakit ya. Jadi saya, aduh, apakah memang saya ini hatiku sudah, maksudnya kita juga ya walau alamnya kita nggak tahu seperti apa sih marahnya ya. Tapi menurut aku itu penyakit buat saya karena saya belum bisa menerima kenakalan-kenakalan anak-anak saya. Nah, eh, setelah saya belajar sama TVB, itu 1 hari setelah dengan TVB Zoom, saya diajarin TVB yang melepaskan ini ya, emosi, bagasi emosi. Saya coba melepaskan, kemudian mengikuti apa yang diajarin TVB. Besoknya pagi, saya tuh kayak nggak tahu tuh, badan saya tuh ringan sekali, enteng. Pulang sore kan, jadi rutinitas saya itu pagi hari saya siap-siap, beresin anak-anak, kemudian siap-siap ke kantor juga. Saya menitipkan mereka di sekolah yang full day. Pulang kantor,
Saya jemput anak-anak lagi tuh di sekolah. Sampai sampai rumah saya harus masakin lagi anak-anak, nyiapin makanannya semua. Dan itu saya lakukan sendiri. Jadi itu dalam satu hari itu saya nggak pernah capek, saya nggak pernah stres. Saya kayak, "Ih, enak banget ya, enteng banget gitu. Anak-anak menghambur, makan berantakan, mau berkelahi. Apa, saya tuh kayak rasa kayak lucu gitu loh, Bun. Kayak saya, oh ya Allah, Masya Allah, s- dari dulu udah pengen, maksudnya dari dulu memimpikan mendapatkan perasaan seperti ini. Dan hanya dalam beberapa jam saja Zoom dengan TVB itu bisa hilang loh. Itu makanya saya bilang belajar sama TVB ini sebenarnya ini apa yang praktek yang diajarin TVB itu masuk dalam praktek praktek tasawuf modern menurut saya. Karena kan bagaimana ya, tasawuf itu kan belajar mengenai mengelola hati kan. Di dalam tasawuf modern itu kan ada pengembangan spiritual, pengembangan kesadaran, kemudian ada eh, apa pengembangan tasawuf-tasawuf klasik. Jadi yang dulu-dulu kan tasawuf itu yang klasik kita harus banyak bersemedi di dalam hutan. Jadi bagaimana meninggalkan urusan-urusan dunia gitu kan kalau tasawuf. Nah, Ya, kalau seperti ini kita butuh kerja. Gimana caranya kita harus ke hutan bersemedi? Harus bagaimana caranya kita harus menghilangkan pikiran kita dari urusan dunia. Sedangkan kehidupan kita ini harus ya memang banyak akan bersinggungan dengan urusan dunia kan. Nah, makanya saya bilang Masya Allah, saya Masya Allah banget ketemu dengan Ngaji Roso, ketemu dengan coachnya TPB yang mengajarkan praktek yang sangat padat, yang menurutku itu benar-benar merangkum dari semua tasawuf-tasawuf klasik yang dipelajari itu bertahun-tahun. Belajari bertahun-tahun pun mungkin nggak bisa langsung diserap gitu loh. Dengan kalimat-kalimat yang diajarkan di tasawuf itu kan cukup apa ya, eh, kayak sulit untuk bahasanya gitu ya, dipahami. susah untuk Bahasanya kan sulit dipahami dipahami juga. ya, benar ya Nah, Teh ya. ya, Sangat sulit dipahami. Tapi di di praktek yang dirangkum oleh TVB itu dari apa yang TVB juga pelajari dari cukup lama, filsafat-filsafat itu kan itu cukup ringan, kita bisa cerna dan dan bisa secepat itu kita kayak melahir jati diri baru gitu loh. Dan saya ini kan lagi Lebaran ya, saya ada kakak dari Makassar itu sekarang di rumah. Itu dia sempat kaget loh Teh Febi. Dia bilang gini, ya, gimana? "Hah, Gina, kok aku berubah sekali ya?" Kan dia melihat bagaimana kenakalan anak-anak aku, Teh. Kok nggak ada marah-marahmu ya? Kok berubah sekali? Dia itu saya memang nggak pernah cerita kan, saya belajar sama sama Ngaji Iya, Rasul iya. dia. Saya bilang, iya saya belajar, maksudnya saya saya belajar dan apa ya, ya memang kayaknya di saat kita mau memperbaiki diri ujian makin nggak mungkin ujian itu malah nggak ujian kayak lebih ini ya. Anak-anak saya makin nakal saya rasa teh. Saya kan Oke, Teh. kemarin ini ya, Heeh. eh, Kalau apa sekarang ya, bukan nakal sih sebenarnya makin ini karena saya baru balik dari umroh kemarin ya Teh, saya sempat cerita kemarin saya pergi umroh. Jadi di rumah itu kakak bebasin mereka main tablet tablet sehingga itu mungkin membuat anak-anak emosionalnya jadi semakin memuncak gitu kan. Saya pulang umroh, anak-anak kok kayak begini ya, tapi alhamdulillah Teh itu kayak marah saya tuh kayak benar-benar habis dicabut Teh. Nggak ada tes, semuanya kayak cinta seperti kesatuan cinta yang TVB ajarin. Pokoknya semua apa yang dimaksud cinta adalah menerima apa yang tidak kita senangi dan yang kita senangi dalam satu kesatuan cinta. Dan Oke. itu juga sudah terbukti. Saya udah dapat testimoni dari kakak. Kakak bilang, Masya Allah, kok berubah sekali sekarang, kok udah pernah marah-marah. Gimana Teh? Mungkin bisa direspon supaya kemudian Masya Allah. menjadi pembelajaran buat kita semua dari real case yang dialami oleh Kak Nurdina, Ibu Nurdina ini, Teh Febi. jadi Mbak Nurdina ini seorang wanita yang selalu ingin belajar gitu ya, selalu ingin belajar untuk lebih dalam. Dia mempelajari tentang tasawuf, Indra.
Yang Mm-mm. kebanyakan kalau di luar sana yang belajar tasawuf tuh katanya kakek-kakek, udah tua, pokoknya yang kira-kira puasanya 40 hari, puasa mutlak kayak gitu-gitu deh kesannya. Nah, Mbak Nurdi nanti belajar dari ustadz ini, pokoknya orang-orang yang mempelajari agama dalam. Tapi dia nggak dapat benang merahnya untuk apply di hari-harinya gitu, Ndra. Dia merasa, aduh kayaknya ini bukan, aduh ini belum ketemu, ini kenapa gini, karena ketika mempelajari itu semua, kok di dalam belum damai-damai sih, gitu. Kok di dalam belum damai-damai, terus kok belum bisa merefleksi ke anak-anak dia melihat dunia lebih indah, gitu. Sampai pada akhirnya ketemu Abundant Revolution, sebenarnya kan kalau ketemu Abundant Revolution kan, dia ketemu dirinya sendiri, Ndra. Betul, Ketemu betul, betul. stage naturalnya sendiri. Jadi sebenarnya Hendra Ngajiroso kan Abundant Revolution itu adalah karya dari Hendra Ngajiroso yang punya channel ini, dan kebetulan aku duluan nih belajar tentang filsafat 16 tahun waktu itu, dan pelajaran-pelajaran lainnya digabungin jadi satu gitu di Abundant Revolution ini. Jadi ini memang materi rasa tasawuf filsafat inti, tapi apply-nya adalah apply kalau di agama manapun ini udah pasti bisa masuk, karena ini sejatinya diri teman-teman semua yang memang percikan ruhnya yang sudah berkelimpahan, yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Kenapa pada akhirnya Mbak Dina bisa terbuka merasakan itu? Karena di dalam materi ini kan kita bicara bahwa aku dan anakku secara energi kan satu. Ketika Mbak Dina ngelihat anak-anaknya yang lucu-lucu, dan misal dalam judul yang memang sedang reaktif gitu ya, sebagai anak-anak atau di luar sana dibilang, gitu, lucu-lucunya lagi nakal-nakalnya misalnya gitu. Tapi ingat, bukankah di dalam anak-anak itu ada yang tanpa batas ya? Di dalam diri anak-anak itu ada yang tanpa batas, dan dia lagi belajar untuk mengenali ekspresi pertumbuhannya gitu. Bahwa kehidupan ini tidak tentang benar, salah, tidak tentang pencapaian satu hal dan lain-lain, tapi tentang bagaimana sebuah perjalanan ini mengantarkan kita menuju kesadaran, Mas Hendra. Jadi perjalanan kehidupan ini adalah mengantarkan Mbak Nurdina dengan 3 anaknya, dengan semua lika-liku ceritanya, mengantarkan pada akhirnya lucunya anaknya ini yang bikin dia stres, mengantarkan dia ketemu kesadaran dan ketemu dirinya gitu. Akhirnya ketemu dirinya yang sejati, dan ternyata di dalam diri itu damai ketika dia melihat kedamaian di dalam diri dia. Dan sebelumnya ada bagasi emosi, kemarahan, sebenarnya kemarahan yang meluap-luap yang terjadi pada saat dia berinteraksi sama anaknya, itu kan sebenarnya adalah loopingan yang selalu menyala di bawah sadar, adalah energi yang terkunci, Mas Hendra, yang harusnya kan kalau energi itu flowing, Mas. Dasar dari energi itu kayak aliran sungai, dia harusnya mengalir. Ada kebahagiaan ngalir gitu kan, kesedihan, ketakutan dia juga harusnya ngalir. Nah, yang di Mbak Dina ini ada kisah masa kecil dia yang terjadi sama dia, itu ada yang menyumbat, dan ada sesuatu cerita yang dia belum terima di masa lalunya dan dia belum lepas gitu. Jadi pada saat waktu kita komunikasi, itu kan kita selalu kuncinya gini, Mas, apa masalah yang terjadi di 2025 itu kan biasanya hanya loopingan cerita nih. Kita cari akarnya pada saat lalu gitu, pada saat masa kecil, pada saat di bawah 10 tahun, ada kisah apa sih yang belum diterima dan belum dilepas. Bisa nggak terima dulu itu, duduk dulu sama cerita itu, terima kisahnya, terima orang-orangnya, terima sensasi tubuhnya, terima itu semua sebagai keutuhan cinta. Pada saat kita sadari dan kita terima bahwa ini bagian dari perjalananku menuju kesadaran, ketemu akan sejatinya diriku, di situ dia kan si sedih itu akhirnya terurai gitu, melebur ketika udah diterima gitu. Nah, ketika Mbak Dina menerima itu, otomatis si marah, sedih yang tadinya overload itu, dia mencair masuk ke dalam ke samudra cinta tanpa batas. Itulah yang dibilang dilepas gitu. Oke. Akhirnya ketika dia udah damai, dia ngelihat apapun outside diri dia ya damai aja gitu. Gitu Mas substansinya. Iya, jadi betul. teman-teman luar biasa banget penjelasan dari Teh Feby ya.
Jadi sekali lagi bahwa TVB itu dulu hadir di Abundant Revolution. Dulunya dia bukan seorang coach, bahkan sampai sekarang pun beliau juga tidak mendeklir sebagai seorang coach. Hanya saja gini, banyak teman-teman yang sudah ikut kelas mahal senilai 8,5 juta, 8 juta, bahkan ada yang di atas 10 juta. Itu kenapa sih Mas? Aku masih masih begini-begini aja gitu ya, ikut kelas di luar atau ada yang lewat ngaji Roso juga gitu. Nah, sehingga muncullah inisiatif siapa sih ini teman-teman yang ikut kelas tapi dia udah bisa manifestasi dan caranya bagaimana dan ngomongnya enak, vibes-nya bagus, ketemulah si Feby, Teh Feby. Meskipun awalnya nggak mau, tapi nggak tahu ya, karena mungkin seiring berjalannya waktu dan panggilan-panggilan semesta, panggilan Tuhan juga, akhirnya ya udahlah yang namanya jodoh gitu ya. Dan akhirnya kita bisa belajar bersama dengan TFB. Teman-teman yang sekarang aku juga live TikTok nih, gimana caranya ikut Zoom dan lain sebagainya, silakan WA aja di apa tuh namanya di bio TikTok Ngaji Roso, ada admin atau di kolom deskripsi Ngaji Roso. Masih ada dua kelas, kelas Bandan Revolution Batch 11 tanggal 10 April, sudah 100 lebih yang daftar. Terus kelas Zoom istimewanya di tanggal 11 April. Jadi nanti di Zoom istimewa itu kan teman-teman, ini khusus bagi yang nggak bisa ikut kelas batch 11 ya, atau nggak bisa ikut privat. Itu silakan daftar, kelas harganya hanya 369.000 aja, dan teman-teman nanti di situ akan diajarin cara manifestasi pakai quantum jam 10 juta supaya kemudian bisa dapat bimbingan selama 1 bulan di kelas Badan Revolution batch selanjutnya. Nah, sekarang giliran ke ibu kita yang satu, namanya Ibu Aditya Hatmayanti. Ibu silakan open Upaya. mic, perkenalkan dirinya dan bisa di-share pengalamannya before after ikut kelas Abundant Revolution bersama dengan Ibu Peri Kekosongan kita, Ibu Feby Suryanata. Silakan. Halo, Bu di Aditya, open mic dulu. open mic. Mic-nya sayang. Ya, sorry. Ya, Assalamualaikum Teh Feby, Mas Hendra, dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam, Bunda. Ya, saya Maya, tinggal di Bogor, ibu anak satu. Pertama kali saya tahu Abundant Revolution ini diajakin Bu Nur Aini, teman yang sama-sama di Ya, batch 1 juga. Oke, iya, 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 Bu ini, itu ya, teman ya. saya, Mas Hendra. Oh, iya, nggih, nggih, Bu, nggih, Bu. Saya sering dikirimin jajan kalau pas lagi di Jakarta sama beliau. Oh, wow. gitu ya. Iya. Jadi waktu itu Bu Nur Aini nengokin suami saya ke rumah yang habis operasi jantung. Nah, setelah beberapa hari setelah itu, tiba-tiba beliau WA aja ke saya, Mbak, yuk ikut kelas ini yuk. Kelas apa? Udah deh, pokoknya aku daftarin aja, kata dia gitu. Karena dia tahu juga sih kondisi saya waktu itu seperti apa gitu loh. Nah, jadi cerita saya nih bermula dari sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ketika usaha suami saya bangkrut. Padahal sebelumnya ya boleh dibilang kami hidup sangat berkecukupan gitu loh. Nah, setelah itu ya boleh dibilang itu titik terendah saya juga. Sempat sih saya ikut beberapa kelas dari narasumber Ngaji Roso juga. Itu kalau nggak salah tahun 2023 sama 2024. Sebenarnya ada hasilnya juga, tapi looping lagi. Terus 2024 juga sama, looping lagi gitu. Nah, setelah terakhir waktu akhir Desember itu looping juga, dan itu loopingannya benar-benar apa ya, sesuatu yang di luar kemampuan saya gitu loh. Jadi ceritanya suami saya tiba-tiba kena serangan jantung yang hebat dan harus dioperasi saat itu juga, sedangkan saya benar-benar nggak punya uang sama sekali gitu. Ya boleh dibilang uang cuman untuk makan sehari-hari aja lah gitu.
Nah, akhirnya mau nggak mau kan minjem sana sini gitu. Nah, setelah itu Mbak Nur kan nengokin tuh, nah diajakin lah ikut Bandung Revolution. Dan memang beda sih yang saya rasakan tuh ketulusan Teh Feby itu emang beda dari yang lain ya. Eh, Iya Barat benar Mas Hendra. tulisan juga. Iya benar vibrasinya itu terasa banget gitu loh tulusnya itu. Saya jalanin awal-awal sih belum belum ada hasil apa-apa lah. Bahkan saya sempat sakit juga. Terus saya pikir "Ah, ini sampai dirawat di rumah sakit juga tuh. Terus saya pikir ini saya sakit karena capek ngurusin suami saya atau karena apa sih namanya detox ya gitu. Detox karena jalanin releasing dan sebagainya itu. Tapi saya Detox. tetap eh, saya tetap jalanin aja. Kalau manifestasi-manifestasi kecil sih sebenarnya sudah banyak terjadi. Cuman yang benar-benar goal saya itu belum. Cuman saya terus aja jalanin. Tapi dengan jalanin itu meskipun saya belum dapat manifestasi saya waktu itu ngerasa nyaman aja gitu, terutama waktu sadar nafas syukur ya. Nyaman, tenang, damai gitu. Sampai seolah-olah tuh lupa semua masalah saya. Jadi kayak bahagia aja gitu. Nah, ketika saya udah bener-bener lupa itu, bahagia itu sebelum puasa, eh, apa namanya, aset saya terjual gitu. Padahal aset saya itu udah ditawarkan sekitar 4-5 tahun yang lalu, udah diiklanin Ya kemana-mana. Allah. Oh, itu penting tuh. Kita harus dengerin ini serius teman-teman karena banyak problem jual aset tapi Iya, akhirnya larinya ke dukun gitu ya. Sekarang iya, ada dukun baru, dukun Feby namanya. iya Dan Mas. nafas syukur. Iya, Lanjut lanjut jadi Bu. itu udah diiklanin kemana-mana, udah ditawarin kemana-mana, itu udah sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Yang datang sih banyak, bahkan sebelum laku itu ada yang kelihatannya serius banget, udah tawar-menawar harga, tapi ternyata belum cocok harganya gitu. Nah, terakhir tetangga tetangga saya sebelah rumah, itu yang beli ternyata. Jadi ceritanya tetangga sebelah rumah saya itu tinggal di Australia. Mm-mm. Adiknya yang jaga rumah yang di sebelah rumah saya itu. Nah, dia lihat status suami saya jualan aset. Terus Harganya dia, berapa Bu? Tadi kenapa? harganya berapa tadi? Harga Harganya asetnya. Heeh. eh, 5,5 juta, 5,5 M. Sorry. Oh, 5,5 M ya Allah. Sudah ditawarkan selama 4 tahun empat ya Bu? sampai lima Oh, tahun. Sampai 5 tahun ya Allah. Nah, setelah adiknya dari yang punya rumah di sebelah rumah saya itu lihat status suami saya, dia telepon suami saya. Pak, coba saya tawarin ke kakak saya ya. Kakaknya dia tuh yang punya rumah di sebelah rumah saya gitu. Oh iya boleh. Nah, nggak lama itu prosesnya, cuman beberapa jam dia telepon lagi. Iya Pak, kakak saya mau katanya gitu. Dan ya udah akhirnya awal puasa lah, puasa hari kedua kita bikin perjanjian di notaris tentang cara pembayaran dan sebagainya. Gitu Mas Hendra, TVB. Masya Allah, Bu Maya. Makasih ya Gimana buat teh? bagi Ya. Gimana cerita. teh? Gimana teh? Ini aku seneng banget teh ini. Ini eh, apa ya? Kan jujur ya teh ya, selama di Ngaji Roso tidak sedikit gitu orang-orang yang kemudian nge-WA gitu. Mas Hendra, "Ah, udah lama loh pengen jual aset ini tapi nggak laku-laku. Harus datang kemana?" Ayo teh, tolong di breakdown ini teh. Case yang seperti ini tolong di breakdown saya. Teh, ayo teh, teh. Iya, Mas Hendra. Jadi substansinya gini, Mas Hendra. Sebetulnya kan Bu Maya itu mau jual asetnya udah lama ya, dari 4 tahun yang lalu. Iya. Ketika itu, atau teman-teman yang lain lah, teman-teman semua lah mau jual aset udah lama nih, tapi nggak laku-laku gitu kan. Itu kenapa sih?
Ya karena ada layer yang menutupi Iya, kelimpahannya Bu Maya gitu. iya bener, bener Teh. Ada ketakutan, ada kebingungan, Iya, ada kecemasan, ada hmm, dendam, atau ada nggak terima sama situasi ini kan. Bu Maya juga punya PR utang ya Bu Maya iya, ya. heeh. Sekarang tadinya utangnya gede, sekarang udah tipis Mas Hendra utangnya. Jadi Oh, ada dua nih PR Bu Maya oke. saat itu, Hmm, dia pengen asetnya terjual dan dia pengen utangnya lunas, utangnya besar, dan dia juga iya, mau utangnya lunas gitu. Tapi sekarang gini ya, ini rumus yang Mas Hendra ya, yang kita hmm, bocorin nih ke teman-teman, rumus yang kita bocorin ke teman-teman, bahwa semua apapun yang teman-teman mau, aset terjual, utang lunas, itu tuh ada di dalam frekuensi kebahagiaan dan bersyukur dan iya, berterima kasih gitu loh. betul. Tapi dia ada di frekuensi di sini, bersyukur, berterima kasih. Tubuh kita kalau mau mendapatkan itu, ya frekuensinya harus sama gitu. Frekuensinya harus dalam rasa bersyukur, berterima kasih, bahagia. Tapi ya gimana bahagia orang aku lagi kesel, gitu kan? Gimana bahagia orang aku lagi ada utang? Gimana mau bahagia kalau misalnya aku lagi dikejar-kejar untuk bayar? Gimana mau bahagia? Suamiku sakit gitu. Kan itu Hmm, pertanyaannya hmm, gitu. Ya itu disitulah hmm, rumusan abundant revolution. Boleh nggak abaikan dulu realita? iya, hmm, Abaikan dulu realita. Start pertama, boleh nggak abaikan dulu realita, yang penting respon hmm, bersyukur. iya, Disitulah hmm, sadar nafas syukur muncul. Bahwa hal pertama yang tidak pernah kita syukuri padahal itu daily terjadi adalah bernafas. Jadi ketika pertama kali diperkenalkan Abundant Revolution ini, bahwa ini sejatinya kamu yang tanpa batas dan berkelimpahan. Sebetulnya aset rumah laku tuh sama sama semesta tuh udah ada laku gitu. Tapi ini hmm, frekuensinya belum match. Bu Mayanya masih bergetar dalam kesel, sebel, marah. Ini frekuensinya frekuensi bersyukur dan berkelimpahan, bersyukur dan bahagia, berterima kasih. hmm, Ketemulah materi Abundant Revolution kan, ketika ketika ketakutan, kebingungan ini disadari bahwa oh ini bagian dari perjalanan hidup, oh ini bagian dari hmm, dualitas, oh ini bagian dari cinta, oh cinta itu keutuhan, cinta itu keutuhan, oh keutuhan sama dengan kebahagiaan, kesedihan, ini keutuhan gitu. hmm, Gelap, terang, ini keutuhan. Bahagia, sedih, ini keutuhan. Jadi kita di Abundant Revolution itu sama-sama sharing cerita bahwa boleh nggak dua hal ini kita terima, jangan hmm, satu diterima, satu ditolak gitu loh Mas. Nah, terbukanya sebuah hati untuk menerima, ini ada kebahagiaan, ini ada cobaan, misal suami hmm, sakit, ada PR hutang, hutangnya diterima dulu aja gitu. hmm, Gak iya, nyamannya diterima, hmm, rasakan penuh, kalau bisa peluk aja rasa itu, sampai masuk ke dalam bentuk cinta tanpa batas, dua-duanya kita peluk, disitulah terurai masalahnya. Iya, iya, iya. Disitulah dia jadi terurai, mencair, dia kembali ke sumbernya. Yang tadinya energinya itu tersumbat, ada lock energi, kesumbat, dan dia menyala terus jadi masalah. Ketika diterima, orang ini cuma butuh diterima doang nih Mas. hmm, Si Tapi masalah-masalah iya, ini cuma hmm, butuh, hey, aku eh, ada, terima. Ketika diterima, cair, ya udah gitu, iya, kelimpahan iya. kebuka gitu Mas. Jadi menariknya itu siapa si Ibu Nur Aini, beliau kan udah manifestasi luar biasa. Nah, hmm, karena TVB sering mengencourage teman-teman untuk menyebarluaskan kebermanfaatan ini kepada semuanya, akhirnya mengajak Bu Maya dan Bu iya, Maya mengalami hal yang serupa. iya, Itu yang harus jadi teladan kita bersama. Pokoknya yuk kita sebarluaskan, kita tolong sebanyak mungkin semua teman-teman Teman-teman, kita ya, sahabat ya. hmm, Jadi, namanya pay it forward Mas Hendra. oke, Pay it pay forward, it, lanjutkan kebaikan ini lanjutkan kepada teman-teman kebaikan. yang lain. Oke, sip. Nah, tapi kan dari Bu Maya sendiri kan juga kelihatan orangnya kalem, tenang, hmm, ikhlas, sumeleh gitu. Itu kan powerful amin. juga kakak ya. Dari ceritanya tuh ya Allah gitu. Aku nggak tahu ya Hmm, sejak 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 kenal Badan Revolution dan akhir-akhir ini ya tidak hanya Badan Revolution aja banyak yang berkontribusi. Aku tuh mulai lebih bisa menghargai subscriber gitu teh. Sorry tuh saya ya, hmm, aku dulu tuh misalnya ada subscriber WA mau ngasih apa, mau apa gitu,
aku nggak pernah ini, aku tolak dengan halus teh. Sekarang tuh aku lebih menghargai, aku terima gitu. Iya, monggo gitu. Aduh. Jadi sekali lagi sejak sejak kenal teman-teman tuh yang seperti ini banyak yang tertolong itu kayak aku bener-bener mendapatkan keberlimpahan dalam bentuk yang lain selain uang gitu. Ya nggak sih, Iya. mungkin teman-teman banyak lah ya yang paham seperti Mbak siapa kemarin, Mbak Nurjana yang di Malang, belum tayang videonya, itu keren banget tuh. Jadi salah satu orang yang bisa mengubah hidupnya itu TVB sama Pawayan Mustika gitu. Hmm. Dibela-belain tuh ikut Pawayan di Bali sampai nginep di pom bensin segala macem dengan keterbatasan uang ya. Terus pokoknya kemarin memberikan testimoni yang luar biasa setelah ikut kelas Badan Revolution bersama dengan TVB. Bu Maya, ceritamu sangat menarik, sangat Amin, menginspirasi. amin. Dan setelah ini, teman-teman yang asetnya belum terjual pasti ikut kelas Badan Revolution semua ya, Bu ya. Iya. Silakan teman-teman join di tanggal 10 April ya, batch 11. Jadi asetnya Bu Maya nilainya 4, berapa teh tadi? 5, berapa? 5,5 miliar, 5,5. 5,5. 5,5 miliar. Oke, oke. Sip, Bu. Sehat selalu, sukses selalu ya, Bu ya. Amin, sama-sama Mas Oke. Hendra. Terima Ya. kasih.